Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Siti Naya, mahasiswi semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 0501201113 Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Dalam video ini berisi tentang tradisi sosial budaya yang berada di daerah Indonesia. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang kebudayaan yang berada di Provinsi Jawa Barat. Lebih tepatnya yaitu di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk keseniannya yaitu kesenian rudat. Tasikmalaya merupakan kabupaten yang memiliki keanekaragaman budaya, khususnya dalam hal kesenian tradisional yang merupakan warisan nenek moyang yang telah diperkenalkan sejak dulu secara turun-temurun. Keberadaan warisan budaya khas Tasik ini sangat berarti bagi masyarakatnya, sebab melalui hal ini masyarakat Tasik dapat menunjukkan karakteristik yang membedakannya dengan masyarakat dari daerah lain. Kata rudat atau reda oleh masyarakat sekitar Tasikmalaya diartikan sebagai suatu gerakan untuk menolak atau menangkis apabila ada serangan dari lawan. Sementara pengertian lain kata rudat adalah roksatun minal mari'i yang artinya jenis tarian yang sering dibawakan oleh kaum wanita. Selain itu, kata rudat ini bisa berarti jahrotun yang artinya kembang atau istilah persilatan. Sebagian masyarakat di daerah Tasik menyebut kesenian rudat ini dengan istilah kesenian genjring rudat. Dan untuk saat ini, rudat sering diselewengkan oleh orang-orang menjadi rudat atau serba susah. Mengapa disebut serba susah? Karena dalam kesenian rudat, dalam memainkannya dibutuhkan kekompakan antara semua pemainnya. Dalam kesenian rudat terdapat semboyan atau kata-kata mutiara yang menggambarkan seni rudat, yaitu sarenek saigel sabobot sapiheunengan, yang berarti bahwa dalam memainkan seni rudat ini dibutuhkan kekompakan antara satu pemain dengan pemain lainnya. Kesenian rudat ini merupakan suatu kesenian yang bernapaskan Islami dan tariannya pun lebih didominasi oleh kaum wanita. Menurut cerita seorang tokoh seni genjring rudat di daerah ini, kesenian ini berasal dari daerah Cirebon. Pada sekitar abad ke-16, Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang memerintah sekitar daerah Cirebon dalam menyebarluaskan agama Islam kepada masyarakat di daerah Jawa Barat. Beliau mendirikan beberapa pesantren sebagai lembaga pendidikan bagi para santri yang belajar ilmu agama Islam. Nah, dalam pesantren itulah sambil menunggu waktu sholat duhur, para santri diwajibkan berolahraga dengan gerakan-gerakan bela diri sambil diiringi musik genjring atau terbang, disebut juga rebana. Gerakan olahraga tersebut lama-kelamaan menjadi tarian dengan iringan musik genjring tersebut. Rudat adalah kesenian tradisional khas Cicaan Salawu Tasikmalaya, dan seni tersebut merupakan perpaduan unsur tari, syair sholawat, dan olah kenuragaan yang berpadu dengan tabuhan terbang dan tepuk tangan. Seni rudat terdiri dari sejumlah musik perkusi yang dimainkan oleh setidaknya 8 orang penerbang atau pemain musik yang mengiringi 7 hingga 12 penari. Menurut beberapa tokoh rudat, nama rudat diambil dari nama alat yang dimainkan dalam kesenian ini. Alat musik tersebut berbentuk bundar yang dimainkan dengan cara dipukul. Seni rudat mulai ada dan berkembang pada masa pemerintahan Sinuhan Kesultanan Banten II, Surosawan Penbahan Pangkalan Gede Maulana
Yusuf pada tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Tidak banyak yang mengetahui siapa yang menciptakan kesenian ini, karena sekarang sepuh yang mengetahui seluk-beluk rudat sudah sangat sedikit, bahkan sebagian sudah meninggal. Naskah yang berisi sejarah rudat dan nilai-nilai filosofis tentang rudat pun hanya dimiliki oleh 1-2 orang, yang salah satunya merupakan anak dari mendiang pemilik naskah yang menjadi sesepuh di sana. Meskipun tidak banyak yang mengetahui pencipta kesenian ini, warga Cicaang meyakini bahwa rudat sebetulnya jurus silat yang dikembangkan menjadi tarian. Langkah-langkahnya merupakan langkah silat yang dikembangkan menjadi tarian, diiringi musik dan sholawat. Seni tradisional Banten ini mulai datang ke Tasikmalaya dan menjadi rangkaian utama tak kala masyarakat Tasik mengadakan hajat besar atau dalam acara penyambutan tamu kehormatan. Pasang surut seni rudat sangat erat kaitannya dengan sejarah Kesultanan Banten. Saat kedatangan Belanda, seni rudat malah terkubur. Pada zaman Sinuhan Kesultanan Banten IV, Pangeran Penembahan Maulana Abdul Mupakir Mahmudin Abdul Qadir pada tahun 1996 sampai 1651 Masehi. Seni tradisional khas Tasik ini benar-benar diralang Belanda karena dicurigai sebagai ajang pengumpulan massa untuk berlatih bela diri dan menghimpun kekuatan untuk menentang Belanda. Syekh Nawawi kemudian membangkitkan kembali seni rudat lewat muridnya yang asli dari Sukalila, yang bernama Kiai Sulaiman. Sejak saat itu, rudat menjadi media penyebar ajaran agama Islam. Sampai saat ini, seni rudat diwariskan secara turun-temurun selama 5 generasi di desa Sundawenang. Sampai sekarang, Kampung Cicaang, Sundawenang, Salawu, Tasikmalaya merupakan induk dari beberapa kelompok seni rudat. Di sini, seni rudat asli Tasik berakar dan kuat. Warga desa ini menjadi satu dengan tradisional rudat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa dan lanjut usia gemar memainkan kesenian tradisional khas Tasik ini. Pemain yang dibutuhkan untuk pertunjukan kesenian ini sebanyak 31 orang, yang terdiri dari 24 orang penari dan 7 orang biaga. Jalannya pertunjukan adalah sebagai berikut. Penari menuju ke arena pertunjukan sambil diiringi genjring. Sampainya di atas pentas, para penari ini membuat 2 barisan sambil berselawat. Mereka lalu mempertunjukkan jurus satu yang disebut kiras. Setelah itu dilanjutkan dengan jurus kedua yang disebut kincar. Setelah selesai lalu kembali ke jurus satu yang disebut engka, yang dalam bahasa Jawa artinya menyelamatkan diri. Demikian seterusnya, mereka mempertunjukkan ilmu bela diri sesuai yang diajarkan. Busana yang digunakan oleh penari dan biaga yaitu baju model Tanjung Kantung, kerudung berpeci penutup kepala, kain batik yang dilipat di atas lutut, celana panjang hitam model tinggi, dan alas kaki. Sementara itu, pakaian yang dikenakan oleh para penari laki-laki yaitu baju putih lengan panjang, celana panjang hitam, memakai selendang kain warna merah, dan pada kepala terdapat penutup kepala yang terbuat dari kaleng yang berbentuk bendok dalam istilah Jawa. Lagu-lagu yang dibawakan yaitu Sholawatum, Sholawat Lancar, Kincal, Jenggolan, Siti Pertimah, dan Sholawat Ya Rasulullah. Sedangkan widarta yang digunakan antara lain genjring sebanyak 6 buah sebagai pengiring vokal dan pengatur irama, dan bajidor 1 buah. Bajidor ini merupakan salah satu perkusi yang lebih mirip dengan sebuah beduk mesin. Akan tetapi dari segi bentuknya kecil dan hanya berukuran diameter 60 cm, panjangnya 1 meter, yang berfungsi sebagai pengatur gerak tari. Demikian ringkasan jalannya pertunjukan seni genjring rudat dari Kabupaten Tasikmalaya. Menurut catatan Kemendikbud Kabupaten Tasikmalaya,
Tasikmalaya pada tahun 1980-an. Pada awalnya seni rudat hanya perpaduan dari pencak silat dan sholawat yang diiringi riuhnya tepuk tangan. Semua personil yang menampilkan seni rudat terdiri dari laki-laki yang mengenakan pakaian serba hitam. Seni rudat awalnya merupakan sarana penyebaran agama Islam. Suatu kesenian ini akan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Dan begitu pula dengan seni rudat. Sebenarnya di berbagai daerah Indonesia terdapat seni yang serupa dengan rudat tetapi berbeda namanya, seperti di Aceh, Cirebon, Indramayu, dan juga Lombok. Alat rudat sendiri berasal dari Jawa yang diproduksi oleh Bumi Ayu. Dalam perkembangannya, seni rudat telah menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa melupakan aturan yang berlaku di lingkungan Tasikmalaya. Saat ini, rudat telah berkembang baik dari suguhan pementasan, perlengkapan, dan juga busananya. Dalam pertunjukan rudat, dimainkan secara atraktif yang dikolaborasikan dengan tarian-tarian. Pemain rudat tidak hanya didominasi oleh pemain pria saja, wanita juga ikut serta dalam pementasan itu. Pakaian yang digunakan pun sudah berubah, tidak menggunakan pakaian yang berwarna hitam, tetapi menggunakan perpaduan warna yang cerah. Seni rudat terus berkembang secara berkesinambungan. Di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sudah terdapat sanggar seni rudat. Pada umumnya, rudat yang terdapat selain di Kampung Cicaang ini tidak hanya menampilkan tarian-tarian. Sekarang banyak sekali tarian kreasi yang diciptakan dengan memakai seni rudat, seperti tarian Kota Serang Bersyukur menggunakan perpaduan rudat dan terbang gede, Greget Dalir, Gegerwado, dan Ing Cilgon, Gembrungan Kentulang, dan lain-lain. Kurangnya popularitas seni rudat terjadi karena kurangnya sosialisasi di daerah. Sosialisasi seni rudat jarang dilakukan. Kesenian ini hanya dilakukan saat ada perhelatan. Baik, di sini saya akan berikan kesimpulan, kritik, dan juga saran tentang kesenian rudat yang berasal dari Kabupaten Tasikmalaya. Kesenian rudat merupakan suatu kesenian yang bernapaskan Islam. Sebagai generasi muda, seharusnya kitalah yang lebih berantusias untuk melestarikan kesenian tersebut. Apalagi ini kesenian yang bernapaskan Islam, yang keberadaannya dari hari ke hari semakin memudar. Tapi jika kita harus saling menyalahkan kenapa generasi muda tidak melestarikan budaya kita, kembali lagi kepada diri kita masing-masing dan menyadari betapa pentingnya menjaga dan melestarikan budaya kita, budaya Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.